Saya akan perkenalan lebih dahulu. Saya Khalid Abdullah, member IDNSA di bagian Web Vulnerability Assessment. Untuk kontaknya khalid@idnsa. Nah, kemudian agenda-agenda yang akan kita bahas pada webinar kali ini ada 4 bab besarnya. Yang pertama ada apa itu Vulnerability Assessment, kemudian aplikasi web, cara kerja aplikasi web, kemudian yang kedua ada vulnerability apa saja yang ada pada web. Kemudian kita akan membahas 10 vulnerability yang ada pada web, kemudian yang ketiga adalah web hacking tool, dan yang keempat adalah cara mencari vulnerability atau celah keamanan pada suatu web. Masuk ke agenda pertama, apa itu vulnerability assessment. Sebelum kita mengetahui apa itu vulnerability assessment, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu aplikasi web. Ya mungkin di era sekarang orang sudah tidak asing lagi dengan namanya web. Hampir-hampir setiap kita beraktivitas gitu, kita pasti memerlukan web gitu. Contohnya misalkan kita mau cari lokasi suatu tempat gitu, kita buka web lewat desktop dan browser. Kemudian kita mau mencari informasi, kita langsung searching. Kita mau melakukan pekerjaan, di pekerjaan itu ada masalah tersebut terus langsung di searching di web ini gitu, untuk mencari solusi-solusi masalah. Jadi intinya web aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang diakses melalui web browser gitu. Jadi semua aplikasi yang diakses melalui web browser adalah web aplikasi. Ini ada jenis-jenis web aplikasi, ada search service seperti Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo. Kemudian ada e-commerce, ada Amazon, ada Alibaba, ada Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi di Indonesia. Kemudian ada sosial media, Facebook, Twitter, dan kawan-kawannya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dibuka melalui web adalah aplikasi web juga. Gitu. Contohnya kayak misalkan aplikasi perbankan, kemudian meskipun hanya di lokal ya, kayak aplikasi perkantoran, itu juga aplikasi web. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja web? Kita kan tahunya cuma ketik di browser, kemudian enter keluar gitu webnya. Sebenarnya ada proses atau flow yang terjadi ketika kita mengakses suatu web. Yang pertama adalah secara default memang server sudah menjalankan fungsi service web itu sendiri. Gitu. Jadi ketika kita mengakses, gitu, klien mengakses suatu web aplikasi dan server sudah siap untuk menerima request atau pesanan dari klien, maka secara otomatis server akan meladeni request dari klien tersebut gitu, berupa form HTML gitu, atau dalam bentuk HTML lainnya. Nah, flow tadi dinamakan kalau misalnya kita request, namanya request. Kalau misalkan respon dari server, namanya response. Saya ambil bahasa singkatnya seperti itu. Kemudian isi dari request tersebut kayak gimana sih? Kita merequest suatu aplikasi pada server gitu, terutama pada web ya. Ini adalah bentuk request kita, klien dari perangkat kita ke server web service. Yang pertama ada request line, kemudian ada request header, kemudian ada request body. Nah, request header ini berisi tentang informasi-informasi perangkat kita, terutama di browser ya, user agent. Seperti misalkan jenis browser yang kita pakai, kemudian versi browser yang kita pakai, kemudian operating system yang kita pakai juga. Nah, ketika kita merequest suatu web, maka jika web server tersebut memang aktif, maka web tersebut akan merespon. Nah, ini struktur respon dari server yang kita request tadi. Nah, request yang pertama ada statusnya masih oke, dan kemudian sama respon header-nya juga sama. Gitu. Respon header-nya juga terkait tentang informasi tentang perangkat dari server, gitu. Meliputi misalkan
kayak jenis web servernya apa, kemudian apa namanya, operating sistemnya apa, kemudian tipe-tipenya dan versi-versinya. Kemudian respon bodinya adalah HTML gitu, atau halaman web yang kita minta. Nah, kemudian membahas tentang kita tahu cara kerja web. Nah, kemudian kita masuk ke vulnerability. Apa sih vulnerability itu? Vulnerability atau security hole itu, atau kalau misalkan didefinisikan secara ringkas adalah suatu kecacatan dalam perspektif keamanan informasi karena kesalahan dalam program atau desain. Nah, kalau diibaratkan ini rumah ya. Rumah ada pintu, ada jendela. Gitu. Setiap pengguna rumah bisa masuk dan keluar melalui jalan akses yang sah. Gitu. Nah, kalau vulnerability ini seperti lubang-lubang pada dinding atau lubang-lubang dimanapun yang bisa membuat orang lain, bukan pengguna rumah secara sah, bisa masuk dan keluar bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Itu adalah gambaran vulnerability. Nah, kemudian penyebab vulnerability itu adalah salah satunya ya, ada hardware-nya, kemudian ada software, ada karena spesifikasinya. Contohnya kalau misalkan hardware gitu, celah keamanan karena hardware itu misalkan kita punya server, tapi secara perangkatnya, hardware-nya itu memang server lama gitu, server lama dan sudah muncul generasi-generasi baru yang lebih secure gitu, tapi kita masih menggunakan versi yang lama gitu. Jadi kemungkinan besar server tersebut punya banyak celah keamanan gitu, karena tidak support dengan teknologi-teknologi sekuritas yang ada pada masa sekarang. Kemudian ada software bug. Ini terjadi karena kesalahan pengkodean ya, programmernya tidak mengimplementasikan atau dia lupa mengimplementasikan atau tidak mengimplementasikan secure coding pada aplikasi tersebut atau software tersebut. Nah, kemudian spesifikasi. Celah keamanan karena spesifikasi biasanya karena versi gitu. Misalkan contoh ketika di web aplikasi ini kita kan butuh web server. Web server ada Apache dan Nginx. Nah, setiap web server ini setiap beberapa tahun atau setiap beberapa bulan dia akan update dan akan berganti versi. Dan vulnerability akibat spesifikasi ini karena dia nggak berganti ke spesifikasi yang terbaru dan lebih update. Maksudnya dia tidak versi yang dipakai saat ini sudah tidak disupport lagi oleh pengembangnya. Gitu. Misalkan versi 1 gitu, Apache 2 versi bla 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 gitu. Versi 1 titik bla 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 gitu. Dia udah nggak di-maintaining oleh pihak Apache-nya, kemudian pihak Apache-nya merekomendasikan ke versi 2 misalkan. Tapi kita tetap pakai ke spesifikasi yang pertama. Dan itu bisa menimbulkan celah keamanan pada aplikasi kita. Nah, dari penjabaran tadi di atas, secara umum, kita dapat tarik kesimpulan adalah vulnerability assessment adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi atau mengukur suatu kerentanan atau celah keamanan pada suatu sistem, khususnya web ya, untuk pada webinar kali ini.